Patani, akhirnya menjadi Patani. Dan banyak yang, dan di Bandar Jakarta, Indonesia, ibu kotanya, bandarnya Jakarta kan, asli penduduk di situ adalah Melayu, berasal dari Patani. Dulunya ada suatu ulama namanya Syekh Marzuki, Patani. Maka ulama-ulama selepas itu dan yang besar, yang bukan mungkin semua ulama yang ada di Bandar Jakarta itu adalah murid dari Marzuki dan juga orang Melayu yang berasal dari Patani. Maka banyak kesamaan mereka di Melayu Jakarta itu kata Muhammad Mamat, Ahmad Mat, Ismail Maing, Ibrahim. Itu orang Melayu di Jakarta begitu. Mama, Maing, Ibrahim. Saya dengar kata-kata itu juga di Patani. Ketika saya berziarah ke satu tempat, lalu ada satu teman kena gigit ular. Lalu saya sudah naik kereta, begitu tengok teman yang mau naik digigit ular, maka saya turun, saya tanya kenapa? Digigit ular lidi. Kenapa orang sini cakap ular lidi? Dan itu juga yang dicakap oleh orang Melayu di Jakarta, ular lidi. Ya. Mungkin masing-masing dipengaruhi karena terpisah akhirnya. Dan orang di Jakarta sana banyak akhirnya ya, kalau bahasa Indonesia kata mau pergi kemana, maka yang Melayu itu mau pergi mana, ada walhasil kondisi di Patani yang kata tegang ya, atau sejak dulu lagi Al-Fakir mau datang sana, banyak tuan guru dan ulama menasihatkan jangan dulu suasananya tengah. Tapi ketika 2 bulan yang lalu Al-Fakir memberikan pengajian bersama tuan guru di Terengganu, maka Al-Fakir meminta lagi, apakah suasana Patani sudah boleh kita datang ya? Alhamdulillah dapat mengunjungi Patani. Baru 2 hari yang lepas datang dari Patani, dan tadi pergembiraan itu membuat susah tidur. Tadi malam pada maghrib sampai pukul 11 ada majlis, kemudian dari pukul 11 sampai pukul 2 ada perbincangan dengan seorang teman, dan pukul 3:30 Al-Fakir berjalan menuju ke sini dan terus duduk di kursi ini sekarang. Nah, jadi kalau saya nanti mengantuk, jadi mohon maaf ya. Alhamdulillah saya pun di majelis ini selesa merasa majelis ini sangat akrab, dekat, mengantuk pun hilang lagi akhirnya di sini. Dan mudah-mudahan yang mendengarnya tidak mengantuk meskipun sudah tidur banyak. Baiklah, kita untuk tidak membuang masa, buku ini tajuknya adalah Inilah Tasawuf. Inilah Tasawuf. Tadi yang dikatakan oleh Ustaz Duna bahwa ini terjemahan daripada At-Tasawuf alladzi nuridu. Awalnya Al-Fakir menulis dalam bahasa Arab At-Tasawuf alladzi nuridu, karena sampai hari ini Al-Fakir masih duduk di Kairo di Mesir.
Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mendengar ketika di Indonesia, di Mesir terjadi kerusuhan, ya, terjadi demonstrasi di awal tahun Januari sampai Februari. Ketika itu saya dan ya, keluarga berada di sana. Maka ketika berlakunya demonstrasi, orang-orang dilarang keluar malam. Lagi orang asing, pelajar, atau orang-orang kedutaan, semua orang asing yang ada di sana tak boleh keluar malam. Mulai pukul 3 petang sampai pukul 9. Pukul 10 baru boleh keluar. Maka itu berjalan 1 bulan lebih, 1 bulan lah efektifnya. Maka tidak pernah saya mengalami selama 1 bulan 24 jam ada dalam rumah. Tidak pernah terjadi rasanya 1 bulan 24 jam ada duduk dalam rumah atau gimana-mana. Pening. Akhirnya saya berpikir apa yang saya buat. Biasa ada pelajar datang mengaji, tak boleh keluar. Saya pun biasa pergi ke tempat-tempat bagi pengajian, tak boleh. Tak boleh ada perhimpunan, perkumpulan, tak boleh. Tadi 1 bulan tuh penuh bersama anak dan istri, itu hikmahnya. Karena pengajian juga cuti di madrasah, di mana semua. Akhirnya untuk mengisi waktu yang banyak kosong itu, Al-Fakir menerjemahkan kitab At-Tasawuf Allazi Nuridu. Sebelum ini dulu kita pernah membincangkan tentang ini memahami tasawuf. Itu diterjemahkan dari buku Madkhal ila Tasawuf As-Sahih. Al-Fakir menulis berserial. Pertama Madkhal, kedua ini, ketiga Tasawuf Al-Amali, ya. Maka yang pertama sudah diterjemah dan dulu sudah dicetak, dan selanjutnya di sini sudah kita bincangkan, bentangkan, diskusikan. Yang kedua ini, yang ketiga ada yang namanya panduan tarikat yang sahih. Maka hikmah daripada 1 bulan tak keluar, Al-Fakir menerjemahkan 2 buku ini dan 1 lagi. Dulu bahkan ada 1 kitab lain, hikmahnya dapat menerjemahkan 3 buku. Biasanya buku-buku yang saya tulis dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan oleh pelajar-pelajar, saya bagi-bagi. Karena tak ada masa. Sudah pun menulis bahasa Arab, kemudian lagi menerjemahkan atau yang menerjemahkan memang tak ada masa langsung. Tapi hikmah daripada demonstrasi itu, buku yang Al-Fakir itu tulis dalam bahasa Arab, saya pula yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian baru pelajar-pelajar, ya, murid daripada Singapura dan Malaysia saya minta untuk alih bahasa ke bahasa Melayu. Memang buku ini diterjemahkan sudah lama atas permintaan sahabat-sahabat dan teman-teman para ulama di Indonesia atau di Singapura dan di Malaysia. Alhamdulillah buku ini ada di tangan kita sekarang. Tajuknya adalah inilah tasawuf, dari buku At-Tasawuf Allazi Nuridu, tasawuf yang kita inginkan. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita
tajuk ini at-tasawuf alladzi nuridu. Sepatutnya kalau kita terjemahkan secara letterless, tasawuf yang kita kehendaki. Kita ini bukan kita, tetapi adalah kita atau kami orang-orang sufi. Karena banyak orang bincang tentang tasawuf meskipun bukan ahlinya. Di University Islam, di sana ada fakulti Usuluddin atau fakulti Akidah, ada subjek tasawuf. Mereka berbicara, tetapi sebagai pengamat, mereka pun mengaji dulu, belajar, menerima subjek tasawuf. Kemudian akhirnya mereka menjadi profesor atau guru tasawuf. Dan mereka menulis tasawuf karena ada menyesuaikan silabus yang ada dalam madrasah dan universiti. Tetapi mereka bukan pelaku tasawuf, adalah bukan pelakon, bukan pelaku, pengamal, tetapi pengamat, pembaca, pengkaji. Maka banyak mereka membicarakan tasawuf menurut kehendak mereka, menurut paham mereka. Orang orientalis ramai yang membincang tentang tasawuf, tulis dalam bahasa Inggris, bahkan mereka menerjemahkan buku-buku tasawuf dalam bahasa Inggris, dikirim ke mana-mana negeri Islam, termasuk Malaysia, Indonesia. Mereka yang cakap bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diberikan yang sebagai subjek pengajian di universiti. Pun ada tasawuf yang mereka kehendaki, mereka pahami. Bahkan ada orang yang tak suka tasawuf menulis tasawuf, mengatakan tasawuf macam ini, macam ini, macam ini, pun itu kata mereka. Dan ada orang yang memang langsung tak pernah mengaji tasawuf, cuma dia dengar, tengok, dinilai, dia kata tasawuf macam ini, pun tasawuf kata mereka. Ini pula yang banyak. Ada lagi pengamal tasawuf yang tidak belajar ilmunya. Mungkin amalannya betul, perasaannya betul, tetapi cakapnya salah karena cakap dari akal dan ilmu. Ini pun tasawuf kata mereka yang macam ini. Pengalaman itu membuat Al-Fakir ingin menulis satu buku tasawuf yang dimaksud oleh ahli tasawuf, oleh orang pelakon tasawuf. Maka pada tahun 2009, 2008, akhir November, apa menulis 2008 November mulai menulis. Tapi waktu itu duduk di Mesir, jadi bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Agar buku ini menjadi pedoman. Silahkan diterjemahkan ke bahasa apa pun. Karena Al-Fakir melihat ulama-ulama dulu juga duduk di Mesir, di Mekah, dan nulis bahasa Arab, sehingga diterjemahkan oleh orang Nusantara. Buku itu tetap ada di Arab dan lama terputus. Hanya beberapa orang ulama yang mau menulis bahasa Arab. Maka saya masih dalam tahap belajar, mencoba untuk menulis. Tapi alhamdulillah buku yang ditulis ini diakui oleh Ikatan Penulis Persatuan, Perhimpunan Penulis di Mesir, dan boleh dicetak di negeri Arab. Itu sebabnya menulis bahasa Arab dengan tajuk At-Tasawuf alladzi nuridu. Tasawuf yang kami inginkan, bukan yang kalian inginkan. Kehendaki, pahami, maksudkan, dan lain sebagainya. Lalu ketika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, Melayu, ya, teman-teman tanya apa tajuknya sesuai. Kalau secara terjemahan letternya adalah tasawuf versi kami, itu yang sesuai. Tasawuf versi kami, kami adalah orang-orang sufi. Artinya buku ini diambil pertama dari buku-buku sufi yang abad-abad dulu. Kedua, dari seorang guru syaikh sufi yang Al-Fakir sebut namanya di sini, dari murid dia. Yang ketiga,
dari pengalaman yang Al-Fakir rasakan sendiri, pahami, nilai yang disesuaikan dengan para ulama itu dan disesuaikan dengan buku-buku tasawuf yang memang lama. Dan yang keempat adalah Al-Fakir melihat orang-orang yang jujur mengungkapkan tasawuf dan dia memang pakar, ahli, tetapi tidak berkecimpung, bercebur di dalam tasawuf, seperti Hasan Al-Banna. Maka Al-Fakir mengutip, Hasan Al-Banna adalah man in tarikat tasawuf yang mendirikan Ikhwanul Muslimin, yang mengasas Ikhwanul Muslimin. Dianya adalah man in tarikat tasawuf. Maka dia punya tulisan buku-buku tentang tasawuf yang jujur diungkapkan, maka itu menjadi sumber rujukan buku ini. Termasuk muridnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini juga sumber salah satunya. Baik. Di isi kandungan kita lihat di situ bahwa buku ini terdiri daripada 5 bab. Pertama, kenapa, apa, dan bagaimana bertasawuf. Kenapa bertasawuf? Apa dan bagaimana bertasawuf? Apa itu tasawuf? Yang kedua, pembahasan utama tasawuf. Yang dibincangkan di dalam tasawuf itu apa? Orang kalau paham apa yang dibincangkan, maka dia tidak salah memahami. Bahkan dikatakan kalau kita dengar satu kumpulan tasawuf, tarikat katakan, dia tidak membincangkan ya tajuk-tajuk ini, maka itu memesong daripada metode tasawuf yang sebenar. Yang ketiga, metode tarbiyah. Bagaimana mereka melakukan pentarbiyahan, ya. Apa metodenya? Yang keempat, tahapan tarbiyah. Yang terakhir sekali, hasil dan buah tasawuf. Maka kita berharap selepas membedah, mendiskusikan buku ini, meskipun kita tidaklah menjadi ahli atau golongan sufi, tetapi betul menilai tasawuf, itu yang penting. Maka kita buka bab pertama sekarang. Kenapa kita bertasawuf? Kenapa? Di dalam itu Al-Fakir membuat satu tajuk-tajuk kecil seperti antara akal dan hati. Ya, ini kita tidak baca satu persatu, tapi kesimpulannya saja. Akal dan hati. Islam tidak hanya berdiri di atas akal, tetapi juga berdiri di atas hati. Maka Islam bukan teori-teori, ya. Islam bukan hanya pemikiran, kemurnian, riset, penyelidikan, dan lain sebagainya. Artinya kajian yang diteliti oleh akal, tidak. Bukan teori ilmiah saja yang diungkapkan secara sistematik. Apakah setelah orang mempelajari itu telah mendirikan Islam di dalam dirinya? Ada sisi lain, yaitu hati. Punya semangat, punya cahaya keimanan, cintaan, ya. Karena Al-Quran Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Qulub. Allah membuat cinta, ya, menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah. Fi qulubikum, indah. Coba, hiasan. Jadi Islam bukan hanya teori akal, tetapi adalah sesuatu yang indah di dalam hati.
Dari sana terbit cinta, kasih. Dan inilah yang dibincangkan tasawuf. Karena dengan begitu Allah mengatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dibuat tidak suka oleh Allah kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang terdidik, mendapat petunjuk, jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ini karunia dan nikmat dari Allah. Jadi Islam yang sampai ke hati itu adalah petunjuk. Maka Allah berfirman dalam surat lain, orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati sayahdihim rabbuhum biimanihim. Ikut bimbingan hati. Itu salah satunya kenapa bertasawuf. Kemudian yang muka surat 4 ada 6 soal penting. Coba Al-Fakir beri kesempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan itu, ada 6 soal, baca masing-masing perlahan-lahan dan pahami. Kira-kira ini penting tak dalam agama? Kasih waktu 1 menit untuk membaca 6 soal itu. Muka surat 4. Soal pertama, bagaimana kita merealisasikan agama. Ini dalam bahasa Arabnya adalah kaifa nuhaqqiq hadzal tadayyun. Bagaimana merealisasikan beragama. Ketika merealisasikan, melaksanakan sendiri. Karena orang sering menuntut, kamu ini tidak hormat suami, kamu tidak hormat guru, kamu ini tidak hormat jiran, kamu ini tidak. Ini namanya menuntut orang untuk melaksanakan agama kepada dia. Karena dalam agama mengatakan kamu harus. Tetapi bagaimana agama itu kita laksanakan, meskipun orang tidak balas melaksanakan. Saya sudah berbuat baik pun dia tak berbuat baik. Ini pikiran yang keliru, salah memahami agama. Terserah orang mau buat atau tidak, yang penting aku melaksanakan kewajiban. Karena itulah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena orang lain melihat kita melihat orang lain adalah cermin. Bila orang itu senyum, pasti kita pun senyum, karena kita cermin dia. Tapi bila tengok kita senyum dia masam, kita pun ikut, karena kita jadi cermin dia. Mana yang kuat itu yang menang, yang kalah, yang lemah yang kalah. Maka jadilah orang yang kuat menjadi cermin kebaikan bagi semua orang. Itu namanya beragama. Dia pun tak benar, dia pun jahat, saya pun tak. Nabi sudah katakan, janganlah engkau imma'ah. Jika orang berbuat baik, kita berbuat baik. Jika buruk, kau pun lebih buruk lagi. Nah, berbuat baiklah ketika orang berbuat baik, dan tetap berbuat baik meskipun orang. Rasanya kisah Rasulullah sudah tak payah kita ungkap. Itulah agama dalam diri Rasulullah SAW. Nah, realisasi ini adanya di hati. Bagaimana merasakan agama? Menyertai hati dalam memahami agama dan belajar agama. Yang kedua, bagaimana kita menghidupkan keagungan Allah. Bagaimana Allah itu agar agung. Agung itu kan lebih besar daripada besar. Agung. Bagaimana agar agung di sini? Kita mau sholat, ingat ada baju yang belum dibeli. Allah, baju
baju lebih agung di sini daripada Allah. Bagaimana itu? Kita menguji untuk merasakan keagungan Allah dalam sholat. Sebetulnya dalam kehidupan 24 jam. Sholat 5 menit. Susah membangun kerajaan Allah di sini. Istana Allah di sini susah. Sebelum sholat kita tak ada ingat apa-apa. Bila masuk Allah langsung. Yang hilang-hilang pun ingat. Cuma nampak terus. Rupanya di sana macam. Kenapa itu jadi mengalahkan istana ini? Bahwa katanya ini kan harus jadi istana Allah. Coba cari penjelasan tentang ini, cara tentang ini di buku fikih tak ada. Di buku tauhid tak ada. Adanya banyak numpuk, tahu numpuk? Numpuk itu sangat banyak lah, sudah numpuk di dalam tasawuf. Sila ambil meskipun buang tasawuf. Artinya tidak ada di tempat lain untuk menjawab bagaimana membangun keagungan Allah itu di sini. Yang ketiga, bagaimana membuat keyakinan semakin bertambah. Ya, keyakinan semakin bertambah. Bagaimana? Kita makin hidup ke sana, makin tua malah makin tak yakin. Sudah pendues sekejap lagi, tapi macam aku makan tak esok. La ilaha illallah. Tengok masa yang sudah dilepasi itu, selalu makan. Kenapa masa yang sedikit? Kalau orang muda mungkin merasa masih jauh, padahal umur ada yang tahu. Tapi keyakinan. Ada seorang muda mau menikah, maka minta pandangan kepada saya. Kenapa? Tapi saya belum kerja. Terus, tapi saya ingin sampai menikah. Tapi macam mana saya belum bekerja? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam. Maka ente kena puasa. Kenapa? Bukan belum bekerja tetapi tidak punya keyakinan. Termasuk orang yang mau menikah lagi. Jangan masam dulu, sabar. Orang mau menikah lagi, takut. Macam mana saya tak ada uang? Jangan menikah lagi, puasa lagi. Karena rezeki sudah selesai Allah atur. Tidak bertambah dengan menambah pekerjaan, tidak berkurang dengan tidak bekerja. Tapi kan stop, tak yakin, sudah. Jangan cakap, karena tak yakin. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim? Tak punya anak dari Sarah kan? Tadinya kata Sarah, sudahlah bang, kau nikah dengan khadimahku. Sayyidah Hajar itu khadimah, Sayyidah Sarah bukan khadimah umum, khadimah khusus. Seolah-olah Hajar itu bayangan dia. Dia tahu akhlaknya, tahu semua. Maka nikah saja dengan ini untuk dapatkan anak. Karena sudah tua, suaminya tak dapat anak, tetapi tak pernah cakap kepada istrinya, tak pernah marah, tapi istrinya tahu. Tak pernah ingin nikah dah. Saya bilang ini. Kata istrinya, sudahlah bang, nikah aja sama Hajar. Nikah lah. Mungkin kalau orang sekarang kata perempuan yang menyuruh suaminya nikah itu perempuan gila. Ini kamus sekarang lah, ya, kamus sekarang perempuan gila. Tetapi menurut kamus Sayyidah Sarah, inilah cinta kesetiaan yang murni, suci dari segala iktibar. Bukankah kita kalau cinta agar dia bahagia, kita kepada anak cinta baru murni dah, murni doh. Itu Terengganu.
Ya. Tapi kalau pada yang lain kurang murni, pada anak saja murni. Akhirnya nikah. Setelah itu nikah hamil. Sayyidah Hajar berpikir kalau aku hamil dekat Sayyidah Sarah akan menyakitinya. Bawalah pergi jauh. Akhirnya dapat petunjuk Tuhan, dibawa pergi ke tempat yang tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air, tak ada apa-apa kan. Yang penting jauh, letak di situ. Setelah letak di situ, lahirlah Nabi Ismail, kata. Maka Sayyid Ibrahim kena balik ke istri Tuhan. Katanya pergilah, pergi ke sana. Sampai di sana ternyata dibagi karunia lahir Ishak. La ilaha illallah. Kenapa harus nikah dan buang jauh-jauh kalau memang akhirnya istrinya pun akan melahirkan Ishak juga? Ya. Ini artinya Allah mengajarkan bahwa hidup ini bukan kehendak kita. Kalau kau terima apa yang ditakdirkan, maka akan menjadi satu kemuliaan yang datang selepas itu. Makalah keturunan Ismail, Sayyidina Muhammad, keturunan Ishak adalah para nabi-nabi Bani Israel. Karena mereka orang-orang yang tunduk pasrah terhadap semua takdir. Jika kita tunduk, suami istri tunduk kepada Allah, anak-anak itu akan tunduk kepada kita dan Allah sebagai jaminan. Jika tidak, ya begitu. Ini namanya keyakinan. Bahkan satu kisah, Sayyid Ibrahim pergi ke India, menikah lagi di sana, punya anak, lalu ditinggalkan, tak pernah didatangi lagi. Adapun yang Ishak selalu didatangi. Yang Hajar Ismail hanya 2-3 kali. Kemudian menetap bersama istri tuanya. Akhirnya, karena disitulah banyak nabi-nabi. Yang di India sama sekali langsung tak pernah tetapi ketika Nabi Ibrahim di India dibagi pengajaran-pengajaran. Itulah yang kemudian menjadi ajaran Brahma, Brahim. Alkisah, kita kembali ke sini tentang bagaimana membuat keyakinan itu bertambah-tambah. Kemudian keempat, bagaimana kita mengubah makrifat itu menjadi sebuah rasa manis, zauq, membentuk kelembutan jiwa. Bagaimana makrifat itu membuat jiwa lembut. Yang kelima, bagaimana menyuburkan perasaan rindu kepada Allah. Rindu. Kenapa rindu? Karena merasakan jauh. Kita kepada kekasih kalau jauh rindu kan, itu namanya ada cinta. Kalau dekat disebutnya kalau mau jumpa ada ittihad. Itu sebab mereka ketika mau zikir, mau sholat, mau melakukan, dia merasa itu mau bertemu Allah. Ada macam gembira, kegoncangan yang lahir dari kegembiraan. Seperti orang yang lama kekasihnya pergi, lalu mau, dia sudah tunggu di airport misalnya, sudah seperti gadis menunggu esok hari pernikahannya, tak tahu apa yang dibuat di dalam bilik dan lihat di depan cermin. Itu ittihad. Sekejap-sekejap dia teriak, esok hari pernikahan. Itu. Dan jika sudah hampir, sudah bersama, ya, fana. Arti fana, dia tak melihat dirinya. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Itulah cinta. Makanya kita kalau bergaul dengan suami, itu kena ada dua. Iya, kita dan suami. Tapi kalau kita sedang mesra, itu namanya hilang akunya masing-masing. Ya. Maka kalau satu tidak begaduh, kita kalau bersatu dengan Allah tidak komplain. Itulah cinta dan rindu. Dan yang terakhir, bagaimana seorang itu dapat menyaksikan Allah pada langit dan bumi. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini semua makhluk Allah, ciptaan. Dikatakan dalam Al-Quran, kita dan perbuatan kita ciptaan Allah.
Nah, ketika orang berbuat kepada kita, berbuat jahat, jangan kita iktibar orang itu. Karena kita mengatakan dari Allah, berarti dia itu oleh Allah ya, ditakdirkan untuk melakukan salah. Mungkin bagi dia sebab salah itu nanti taubat dan jadi soleh. Dan juga Allah sangat sempurna dan sekali dijadikan ujian kepada kita. Karena dunia ini sebab akibat. Tidak soleh sendiri begitu saja tanpa sebab. Bagaimana kita menyaksikan itu semua dari Allah? Sehingga ketika kita ada orang bermuka masam, berkata sangat menyakiti hati, kita kemudian tidak balas. Namanya membalas Allah. Iya kak? Nah, di tasawuf ada itu penjelasannya. Bagaimana? Nah, sekarang kita mau menjadi orang sabar itu macam mana? Mau menjadi orang menerima itu macam mana? Sekarang tuan-tuan berdoa, ya Allah, berikan aku sabar ya Allah. Afrika alaina sabra. Apakah datang air sabar itu? Atau satu karung, satu goni kesabaran? Atau cahaya yang menembus ke dada, sabar. Tetapi yang Allah bagi apa? Musibah. Maka jangan minta sabar nanti datang musibah. Ya. Loh, kita tahu sabar di mana? Di musibah lah. Hati-hati. Sabar, aku nikah lagi suaminya. Musibah lagi. Kok ya Allah berikan aku sabar, nikah lagi dua. Maka jangan bagi sabar. Jangan minta sabar, mintanya ridho. Ya Allah, ridhokan aku. Tak datang musibah. Kenapa? Karena musibah itu adalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena dia tidak menyaksikan Allah. Kalau orang menyaksikan Allah, begitu ada orang melakukan kejahatan kepada dia, Allah, ini darimu ya Allah. Dia tak ada kuasa, dia sama dengan aku. Tak dapat menolak takdirnya untuk jahat itu. Mungkin engkau bermaksud. Yang perlu kita pahami, setiap satu orang makhluk, utamanya manusia, yang tahu hanya Allah, yang berkehendak kepadanya hanya Allah. Kita tak pernah diminta oleh Allah untuk turut campur urusan ketuhanan kepada siapa? Kepada anak kita. Betapa kita inginkan anak macam ini, tapi Allah lain. Betapa seorang suami inginkan istrinya macam ini, tidak. Kita pun inginkan. Jangan pikirkan yang lain. Untuk apa? Pening. Lagi pikirkan suami. Jangan pikirkan suami pun. Suami pun jangan pikirkan istri. Untuk apa dipikirkan? Anak. Kita pergi ke Allah sendiri-sendiri. Yang kita pikirkan bagaimana kewajiban kita kepada suami, kepada istri, kepada anak. Itulah tadayun agama namanya. Dan sehingga kita bisa menyaksikan Tuhan, nama-nama Tuhan di alam ini, langit dan bumi ini. Ya. Ini soalan penting atau tidak kira-kira dalam menjalani agama? Cari di mana jawabannya itu. Cuma ada dalam tasawuf. Itu sebab kenapa bertasawuf. Kemudian antara ilmu dan kesucian jiwa. Antara ilmu dan kesucian jiwa, di situ dikatakan bahwasanya dulu orang mengambil ilmu dari orang yang akan mengajarkan ilmu dan juga akhlak rohani. Artinya orang mengaji dulu mendapatkan cahaya ilmu yang menyinari akalnya, juga menyinari hatinya. Orang belajar ilmu dulu kepada orang yang akan menurunkan, memindahkan ilmu dan juga akan memindahkan, mewariskan gema rohani, suara rohani. Artinya teladan, contoh yang baik.
kita misalnya melihat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat 4 atau imam 4, atau kita kenal ahli hadis Imam Bukhari, jangan dikira bahwa mereka hanya ahli fikih saja. Imam Bukhari ahli hadis saja. Khulafa Rasyidin yang 4 itu hanyalah orang khalifah, ahli politik saja bukan. Mereka mendidik. Dulu kalau orang tua masih ingat, di dalam memahami tasawuf dulu itu kita bincangkan apa tugas Rasul dan tugas para khalifah itu. Salah satunya adalah membersihkan jiwa umat. Kalau dia tidak bersih, tak boleh bersihkan orang. Macam mana? Orang dapat ilmu, tapi dia membuka pendidikan rohani kepada orang, rusak. Tapi kalau dia memang mendapat pendidikan di sini, karena jika ada perubahan di sini, dia boleh melakukan perubahan di luar. Itu sebab orang yang tidak merasakan perubahan di sini, ketika melihat kondisi di luar ini banyak kemunkaran, banyak kejahatan, banyak, pening dia. Seolah-olah dia sebagai pendai yang hebat, memikirkan umat. Pening, kenapa orang ini munkar, susah. Cemana agar orang semua soleh, takwa. Itu dia hanya memahami Islam dari baca, bukan merasa. Tetapi yang sebenarnya jika kita seorang pendakwah dan melihat semua ini banyak kemunkaran, banyak maksiat, alhamdulillah ya Allah, saya tidak Engkau takdirkan seperti mereka. Ya Rabbi, ini lapangan dakwah saya, pahala saya dan menyembah kepada Engkau banyak sangat. Terima kasih ya Allah, mereka hamba-Mu. Engkau bila-bila Engkau bagi hidayah, bila-bila itu Engkau. Tapi ini ya, untukku, oleh-Mu ya Allah adalah ladang menyembah kepadamu. Maka dia mendakwahnya tidak ada penuh benci, penuh kasih. Karena yang bagi hidayah itu Allah, bukan ulama, bukan tuan guru, bukan tarekat, bukan tasawuf, bukan paksi, bukan parti. Sehingga tidak mengata kepada mereka tidak. Bukankah orang yang kuat kena tarik orang yang lemah, orang kaya bantu orang yang miskin, orang alim bagi pengajian orang bodoh. Nah sekarang orang yang soleh membenci orang yang ahli maksiat. Loh, tak betul. Ini apa sebab? Karena tak ada cahaya di sini. Ini saja agama itu. Sampai pening palanya mikirkan agama dan dunia. Kenapa pening? Masa Indonesia krisis dulu, saya merasa malu jadi bangsa Indonesia. Betapa rusaknya Indonesia. Satu dunia orang cakap keburukan Indonesia. Di Kairo saya di mana-mana pergi jumpa ulama, jumpa tuan-tuan guru, jumpa ditanya, akhbar Indonesia gimana ente itu? Ya Allah, Indonesia. Satu ketika timbul di pikiran hati saya nih, saya ingin duduk di Mesir lah, jadi orang Mesir. Saya sudah berpikir bagaimana cara untuk mengubah warga negaraan. Kena malu. Satu ketika saya punya seorang syekh, Allah yarhamu Bapak. Dia bertanya kepada saya, bagaimana, apa yang kamu sebagai pelajar dan nanti kamu sebagai dai, apa yang kamu lakukan untuk negaramu? Saya nangis. Seolah-olah saya sudah merasa jujur sekali. Saya malu, ya guru, ya saya jadi orang Indonesia. Saya baca tentang keadaan Indonesia dan kerusakan Indonesia. Saya pikir ini tak dapat dirubah lagi. Sudah begitu rusak, macam benang kusut. Tahu benang kusut? Ditarik mana-mana, benang tambah kusut. Jadi saya pikir, seorang syekh itu, ya, saya senyum. Apa dia kata? Kalau hatimu ada cahaya dan ada
Tuhan, kau akan melihat tidak seperti yang kau lihat sekarang. Kau mengatakan tidak akan berubah, sebetulnya yang tidak ada perubahan di hatimu. Langsung saya macam di panah dan jatuh, tersentak, saya kaget. Ya Allah, itu ladangmu. Kamu harus merasa bahagia dan bangga, bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Saya tak dapat menahan tangis yang lain dengan tangis yang pertama. Ya Allah. Maka ketika Allah takdirkan kita untuk membawa amanat dakwah sedikit, maka bahagia saya. Di Indonesia banyak kerusakan, kebobrokan, itu kebanggaan saya. Berubah sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali ya, yang kita berkebuan. Walhasil, kemudian pada generasi berikutnya orang hanya mengajarkan ilmu, cahaya ilmu yang menerangi akal, tapi tidak menerangi cahaya hati. Katakan, yang mengajarkan ilmu adalah pengajar, yang membimbing rohani adalah pembimbing. Dulu orang mengaji kepada guru yang pengajar dan pembimbing. Tapi kemudian orang hanya mengaji kepada seorang pengajar sahaja. Seorang pengajar dia akan pikirkan murid-muridnya sampai dia boleh, pandai, bijak. Pembimbing kalau dia belum kenal Allah, belum akhlaknya, belum ditinggalkan menjadi murid dia. Tetapi kalau orang pengajar tak payah akhlaknya pun bagaimana, mengamalkan atau tidak, yang penting ilmu sudah saya sampaikan semuanya. Tapi sekarang tak ada pun pengajar, yang ada pegawai madrasah, pegawai university, pegawai pondok. Ada silabusnya, pengajian bagi-bagi sudah. Paham mau tidak, yang penting pemeriksaan nanti boleh dan bagi syahadat. Akhirnya meskipun ilmu ini banyak, ada ilmu undang-undang, ada ilmu coba undang-undang, dari undang-undang untuk anak-anak kecil menjaga, undang anak besar, undang suami istri yang bergaduh, undang-undang. Ada hukum negara. Ilmu rasanya sekarang sudah bercabang-cabang dan menjadi ilmu-ilmu sendiri. Sepatutnya cukup manusia tak perlu tasawuf lagi, tak perlu pendidikan rohani. Mungkin kita semua bukan orang-orang yang tidak berilmu. Ini semua orang berilmu. Yang bidang ini, bidang matematik, bidang itu, bidang. Tapi masih jemput Ustaz suruh nasihati kita. Gimana itu? Kan berarti ilmu yang sudah berdiri sendiri masih perlu pada ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu nasihat, ilmu pendidikan akhlak. Maknanya tasawuf yang sejak lahir sampai hari ini tidak pernah ada orang yang tidak perlu, yang menyinari hati. Oke. Kemudian 9. Yang penting adalah isinya. Itu yang dimaksud bahwa umpama ilmu perobatan, ya kan banyak cabang daripada ilmu perobatan. Ya, ada bidang mata, bidang telinga, bidang kulit, bidang apa-apalah. Adalah semuanya sama sepakat menjaga kesehatan manusia. Tapi ada satu bidang yang khusus tentang jantung. Kan? Begitu juga agama. Ilmu-ilmu agama itu ketika berbicara untuk bagaimana membuat manusia beriman dan bagaimana memberikan hak-hak manusia sebagai hamba kepada Allah dan melaksanakan kewajibannya, dijelaskan oleh semua ilmu agama. Tetapi ada satu ilmu yang berbicara tentang satu yang vital, penting, hati, yaitu tasawuf. Ya. Maka silahkan namakan tasawuf itu, ya,
Dulu ada ungkapan orang sufi, kana at-tasawuf haqiqah bila isim. Kana at-tasawuf haqiqah bila isim. Dulu at-tasawuf itu adalah haqiqah bila isim. Ya. Wal-an at-tasawuf isim bila haqiqah. Sebuah ilmu kan sebuah hakikat. Dulu tasawuf itu adalah hakikatnya nyata, ada, dirasa, dilakukan oleh orang, namanya tak ada. Sekarang hanya nama saja, Qadariyah, Naqsabandiyah, Syadzaliyah, apa hakikat